Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febrian dari MRP dengan 978. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas seismologi yang kedua. Oke, untuk yang pertama ini saya pernyataan bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya jujur mengerjakan tugas ini sendiri. Jika saya mencontek dan memberikan contekan, maka saya bersedia diberikan sanksi berupa nilai. Ya, untuk soal nomor dua itu mengenai penurunan persamaan Rayleigh waves. Oke, untuk penurunan itu mengenai kita abaikan dulu gelombang es horizontal karena gelombang es horizontal ini tidak berinteraksi dengan gelombang P dan gelombang S vertikal. Oleh karena itu, potensial vertikal gelombang P dan gelombang S dapat ditulis sebagai P sama dengan A epsilon I omega T min KXX min KZZ. Untuk C-nya itu sama dengan B eksponen eksponen I omega T min KXX min KZZ. Nah, dari dua persamaan tersebut kita gabungkan hubungan antara KX dan KZ serta kecepatan gelombang, maka persamaannya menjadi untuk gelombang P sendiri itu sama dengan KZ sama dengan KX akar CX kuadrat per alpha kuadrat min 1. Untuk gelombang S sendiri yaitu KZ sama dengan KX akar CX kuadrat per beta kuadrat min 1. Nah, untuk syarat energi gelombangnya sendiri, gelombang permukaan yang terjebak di permukaan itu harus alpha itu harus kurang dari sama dengan beta, harus kurang dari sama dengan cx, dan harus kurang dari sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai R alpha sama dengan akar cx kuadrat per alpha kuadrat min 1, dan untuk R beta itu sendiri sama dengan akar dari cx kuadrat per beta kuadrat min 1. Nah, persamaan tersebut disubstitusikan ke potensial atau persamaannya ini, sehingga menjadi I sama dengan A X I omega T per KXX min KXR alpha Z. Untuk sini sendiri itu sama dengan A X eksponen I omega T min KXX min KXR beta Z. Untuk syarat selanjutnya yaitu stres pada permukaan itu harus sama dengan ini. Sehingga sigma ZX X 0 T itu sama dengan 0 dan sigma X 0 T itu sama dengan 0. Untuk persamaan perpindahan dalam potensial dapat dituliskan sebagai UY sama dengan do P per do X min do C per do Z, dan untuk UZ sendiri itu sama dengan do psi per do Z plus do psi per do X. Nah, persamaan tersebut kita hubungkan dengan persamaan hukum Hooke sehingga menjadi sigma ZX buka kurung XOT itu sama dengan 2 2 mu 2 mu epsilon ZX sama dengan mu buka kurung do UX per do Z plus do UZ per do X sama dengan mu 2 do kuadrat psi per
do x do z plus 2 kuadrat besi per do x kuadrat min do kuadrat besi per do z kuadrat itu sama dengan nol. Untuk sigma zz x, 0, t itu sendiri sama dengan lambda theta plus 2 mu 2 mu 2 mu epsilon epsilon 2z sama dengan lambda buka kurung 2 kuadrat pi per do x kuadrat plus 2 kuadrat pi per do z kuadrat plus 2 mu buka kurung 2 do kuadrat pi per do z kuadrat plus 2 kuadrat psi per do x do z itu sama dengan 0. Sehingga solusi akhirnya menjadi untuk sigma zx 0 t itu sama dengan 0 sama dengan 2 r alpha a plus 1 min r beta kuadrat b. Untuk sigma zx 0 t sama dengan 0 itu sama dengan lambda buka kurung 1 plus r alpha kuadrat plus 2 min r alpha kuadrat tutup kurung a plus 2 mu r beta b. Nah, untuk r alpha dan r beta-nya sendiri kita ganti ke persamaan sebelumnya, itu persamaan ini. Kita jadi r-nya itu ganti sama ini, dan r alpha-nya diganti sama ini, dan r beta-nya diganti sama persamaan 5 dan 6. Lalu gunakan hubungan antara length konstan dan kecepatan grup sehingga menghasilkan sigma zx xot itu sama dengan 2 dikali akar cx kuadrat per alpha kuadrat min 1a plus 1 min akar cx kuadrat per beta kuadrat min 1 kuadrat b. Nah, dari sana kita menghasilkan 2 dikali cx kuadrat per alpha kuadrat min 1 akar setengah a plus 2 min cx kuadrat per beta kuadrat b. Itu harus sama dengan 0. Maksudnya untuk sigma zz x 0 t itu sama dengan cx kuadrat per beta kuadrat min 2 dikali a plus 2 buka kurung cx kuadrat per beta kuadrat min 1 pangkat setengah b itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan solusi non trivial, tetapkan determinan menjadi sama dengan 0, sehingga 4 cx kuadrat per alpha kuadrat min 1 pangkat setengah dikali cx kuadrat per beta kuadrat min 1 pangkat setengah plus 2 min cx kuadrat per beta kuadrat pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, jika medium adalah Poissonian, maka bet alpha kuadrat per beta kuadrat itu sama dengan 3, sehingga menjadi 4 buka kurung cx kuadrat plus per 3 beta kuadrat min 1 setengah dikali cx kuadrat per beta kuadrat min 1 pangkat setengah plus di buka kurung 2 min cx kuadrat plus beta kuadrat pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut ada 4 akar untuk polinom, yaitu x kuadrat per beta kuadrat itu sama dengan 0,4 atau sama dengan mendekati 3,15 dan sama sama dengan mendekati 0,845. Nah, nah dari pernyataan di atas itu hanya solusi terakhir yang memenuhi persyaratan bahwa
beta itu kurang dari Cx dan Cx itu harus kurang dari nol. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa gelombang Rayleigh ini sedikit lebih kecil dari kecepatan gelombang geser. Nah, Cx itu sama dengan 0,92 beta. Oke, selanjutnya mengenai turunan persamaan Love-Webs. Jadi yang pertama itu mengenai perpindahan UI pada lapisan tersebut. Pada lapisan ini dapat ditulis menjadi persamaan UY min X ZT itu sama dengan B1 XI Omega T min KXX min KXR beta 1 Z tutup kurung plus B2 X X I Omega T min KXX plus KXR beta 1 Z. Nah, untuk perpindahan UY pada setengah ruang sendiri dapat ditulis menjadi UY plus X X Z T sama dengan B aksen X buka kurung I buka kurung lagi Omega T min KXX min KXR beta 2 Z. Nah, untuk mendapatkan nilai B1, B2, dan B aksen itu gunakan kondisi batas pada permukaan bebas dan antar muka setengah ruang. Sehingga pada permukaan bebas ini dapat menjadi persamaan baru, yaitu sigma ZY X0T itu sama dengan mu 1 buka kurung do UY min Z0T per do Z itu sama dengan mu 1 buka kurung IKZR beta 1 tutup kurung dikali B1 min B2 epsilon I omega T min KXX itu sama dengan 0. Karena itu pada Z sama dengan 0 B2 itu sama dengan B1. Nah, pada Z sama dengan H perpindahan kontinu untuk semua X dan T itu menjadi B1 buka kurung X min IKXR beta 1H plus epsilon epsilon plus IKXR beta 1H itu sama dengan B aksen X min IKXR beta 2H. Nah, begitu juga dengan tegangannya itu menjadi mu buka kurung min IKXR beta 1 B1 epsilon X min IKXR beta 1H min X plus IKXR B1H itu sama dengan mu 2 min IKXR B2 B epsilon X min IXR B2H. Nah, dengan demikian eksponensial kompleks sebagai jumlah sinus dan sinus dapat ditulis menjadi persamaan satu dan seperti persamaan dua ini. 2B cos R 2, 2B1 cos KXR B1K sama dengan B aksen X min IKXR uh, beta 2H 2I untuk persamaan duanya itu 2I mu 1 R beta 1 B1 sin kurang KXR beta 1H itu sama dengan minus mu 2 R beta 2 B aksen X min IKXR beta 2H. Nah, dari dua persamaan tersebut kita bagi sehingga menghasilkan persamaan baru yaitu tan KXR
beta satu itu sama dengan mu 2 R bintang beta 2 per mu satu RB satu, di mana R bintang beta 2 ini sama dengan I R beta 2. Nah, dari persamaan tiga tersebut dapat ditulis eh, dengan fungsi dari dua atau tiga parameter, yaitu X, Omega, dan Kx. Maka persamaan tiga tersebut menjadi seperti ini. Nah, karena fungsi tan memberikan nilai real, akar kuadratnya itu harus harus real juga. Maka batas-batas kecepatannya yang itu harus beta 2 itu harus kurang dari sama dengan Cx, dan C itu harus kurang dari beta satu. Nah, untuk solusi grafis dapat diturunkan dengan mendefinisikan variabel baru, yaitu zeta sama dengan h per cx dikali cx kuadrat plus beta satu kuadrat min satu pangkat setengah. Maka persamaannya menjadi tan omega zeta itu sama dengan mu 2 dikali satu min cz kuadrat plus beta 2 kuadrat pangkat setengah plus mu satu dikali h per c cz zeta. Karena B1 sama dengan B2, maka perpindahannya itu dapat ditulis menjadi Y min X ZT itu sama dengan 2B1 X I BT min KXX cos KXR beta 1 Z. Dan untuk persamaan setengah ruangnya itu menjadi Y plus X ZT itu sama dengan B aksen X I WT apa ini namanya omega T min KXX X min KXR bintang B beta 2 Z. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3. Jadi konsep dari kecepatan fase itu sendiri merupakan, jadi kecepatan fase ini adalah kecepatan di mana pusat atau lembah gelombang individu itu bergerak melalui suatu medium. Seperti halnya saat kita sedang mengamati gelombang yang bergerak di permukaan air, seperti reaksi yang terbentuk saat kita ini melempar batu ke dalam kolam, maka kecepatan fase itu menunjukkan seberapa cepat bentuk gelombang itu sendiri merambat. Nah, untuk kecepatan grup sendiri itu konsisten itu ketika kita melihat gelombang permukaan seperti di gelombang laut. Nah, kita bisa lihat bahwa gelombang tersebut ini seringkali terjadi dari banyak komponen gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, setiap komponen tersebut itu bergerak dengan kecepatan fasenya masing-masing. Sehingga kecepatan grup adalah kecepatan di mana bentuk keseluruhan gelombang atau paket gelombang ini bergerak dengan bersamaan. Oke, sekian penjelasan mengenai turunan Rayleigh dan Love-Wave serta konsep dari kecepatan fase dan grup yang saya jelaskan kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.